Hi everyone, welcome back to my channel. And today we're going to learn about how to write procedure text. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih caranya menulis sebuah procedure text itu. Yuk kita belajar sama-sama ya. Nah, sebelum menulis sebuah procedure text, terlebih dahulu kita harus tahu nih apa saja sih generic structure daripada procedure text itu sendiri. Nah, kalau kalian masih bingung, kira-kira generic structure itu apa sih? Generic structure adalah struktur atau susunan daripada sebuah teks. Nah, kalau kali ini kita belajar tentang procedure text, berarti kita harus tahu dulu kira-kira generic structure daripada procedure text itu apa saja, supaya kita tidak bingung saat menulis procedure text itu sendiri. Oke, seperti yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya, generic structure daripada sebuah procedure text terdiri dari 3 susunan atau 3 bagian. Yang pertama adalah goal atau tujuan. Nah, goal ini biasanya kita temukan pada bagian judul daripada sebuah procedure text. Poin yang kedua atau susunan yang kedua adalah material atau ingredients. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan bahan. Lalu susunan yang terakhir adalah steps atau langkah. Bisa dipahami ya? Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, berarti dalam menulis sebuah procedure text, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan goal-nya atau judulnya. Contohnya seperti how to make mango juice atau how to make fried rice, atau misalkan dia text manual berarti how to use washing machine atau how to cook rice using a rice cooker. Ingat ya, yang paling pertama tulis dulu judulnya, how to make bla bla bla. Nah, setelah menuliskan judulnya, sekarang kita akan menuju pada tahapan yang berikutnya, yaitu materials atau alat dan bahan yang digunakan. Contohnya, kira-kira alat atau bahan apa aja sih yang dibutuhkan untuk membuat mango juice atau jus mangga? Misalnya nih, a knife atau sebuah pisau, a blender, sebuah blender, a glass, a mango, a half glass of water, setengah gelas air, a glass of ice cubes, 1 gelas es batu, dan yang terakhir adalah a spoon of sugar, 1 sendok gula. Nah, itu adalah bahan-bahannya. Kemudian ketika kita sudah mengetahui judulnya apa, kemudian ingredients atau materialsnya apa, selanjutnya kita akan melangkah pada susunan yang terakhir daripada procedure text itu sendiri, yaitu steps. Steps ini sendiri adalah langkah-langkahnya. Nah, dalam penulisan steps ini yang perlu kalian ingat adalah yang pertama, kita harus menggunakan temporal conjunction atau kata penghubung yang menyatakan urutan. Contohnya seperti kata first atau pertama, next selanjutnya, then kemudian, after that, dan yang terakhir adalah kata finally. Selanjutnya, kita juga harus menggunakan imperative sentence atau kalimat yang diawali dengan kata kerja. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Contohnya seperti wash, pour, cut, put, dan mix. Bisa dipahami ya? Oke, karena 2 poin tadi telah kalian pahami, sekarang kita akan menuju pada contoh penulisan steps sebagai lanjutan daripada poin goals dan juga materials yang tadi telah kita susun bersama-sama. Baik, bisa dilihat ya. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat jus mangga. Yang pertama, first wash the mango and peel it. Cuci bersih mangganya dan dikupas. Next, cut the mango into pieces and put them into the blender. Selanjutnya, potong mangga menjadi beberapa bagian dan masukkan ke dalam blender. Then, pour the water, ice cubes, and sugar. Kemudian, masukkan air, es batu, dan gula. After that, turn on the blender and wait for about 15 seconds. Selanjutnya, nyalakan blender dan tunggu kira-kira kurang lebih 15 detik. Finally, put the mango juice into the glass and it's ready to drink.
Dan yang terakhir, tuang jus mangganya ke dalam gelas dan siap untuk dinikmati. Ingat ya, temporal conjunction dan juga imperative sentence tidak bisa kalian lepas pisahkan dalam penulisan steps untuk sebuah prosedur teks seperti yang tadi telah kita bahas. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menggabungkan ketiga susunan yang tadi telah kita buat bersama atau kita bahas bersama menjadi satu prosedur teks yang utuh seperti yang bisa kalian lihat pada gambar. Nah, inilah contoh prosedur teks yang tadi telah kita susun dan kita bahas bersama, yang disusun berdasarkan generic structure dan juga language features yang harusnya digunakan dalam sebuah prosedur teks. Dimulai dari goals atau tujuan yang ada pada judulnya, yaitu how to make mango juice, kemudian materialsnya yang tertera pada bagian sebelah kiri layar, yaitu tools dan ingredientsnya, lalu kemudian diakhiri dengan steps atau langkah-langkahnya. Lalu kita juga menggunakan temporal conjunction atau kata penghubung yang menyatakan urutan seperti kata first, next, then, after that, dan finally. Kemudian kita juga menggunakan imperative sentence seperti kata wash, pour, cut, dan put yang tertera pada bagian steps-nya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, itu tadi penjelasan tentang how to write procedure text. Semoga bermanfaat buat kamu. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next video and bye-bye.